Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban untuk mata pelajaran IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kelas 5, halamannya adalah halaman 19 sampai dengan halaman 28. Ini termasuk ke dalam topik C, yaitu bunyi dan sifatnya. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka 2022. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dengan lebih baik dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan setiap informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 19. Topik C, bunyi dan sifatnya. Pertanyaan esensial, bagaimana bunyi merambat? Maka jawabannya adalah bunyi merambat ke segala arah. Yang kedua, mengapa ada bunyi keras dan pelan? Maka jawabannya adalah seberapa keras bunyi dihasilkan disebut intensitas. Kita bisa mengatur intensitas bunyi dengan memperbesar atau memperkecil gaya yang diberikan kepada benda. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa yang memengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Maka jawabannya adalah tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar. Kita bisa mengatur tinggi rendah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, apa yang memengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? Maka jawabannya adalah besar atau kecilnya gaya yang diberikan kepada benda. Nomor 5. Apakah kita bisa meredam suara? Maka jawabannya adalah bisa. Bunyi bisa juga diredam oleh benda-benda lunak seperti busa, bantal, karpet, dan sebagainya. Kemudian pada halaman 21, bagian yang kelima. Kemudian diskusikan secara berkelompok pertanyaan di bawah ini dan tulis jawabannya dalam buku tugas. A. Media apa saja yang bisa merambatkan bunyi dari ketiga percobaan yang telah dilakukan? Dalam kurung, petunjuk perhatikan perantara yang menghubungkan sumber suara dengan telinga kalian. Maka jawabannya adalah percobaan pertama menggunakan benda padat atau meja sebagai perantara. Percobaan kedua menggunakan udara atau gas sebagai perantara. Dan percobaan tiga menggunakan air sebagai perantara. Pertanyaan yang B. Di antara ketiga percobaan yang telah dilakukan, mana menurut kalian media yang paling baik merambatkan bunyi? Dalam kurung, suara terdengar lebih keras dan jelas. Maka jawabannya adalah benda padat lebih baik dalam menghantarkan bunyi karena tersusun rapat sehingga lebih mudah mengalirkan getaran. Bagian C. Dari percobaan 1 dan 2, menurut kalian kemana saja arah bunyi bergerak? Petunjuknya adalah pada topik A, kalian melihat bahwa cahaya bergerak lurus. Bagaimana dengan bunyi? Maka jawabannya adalah kita tidak bisa melihat arah bunyi secara langsung. Namun jika diamati dengan teliti, kita bisa memprediksi arah bunyi bergerak. Suara ketukan sendok terdengar dari semua posisi pada percobaan 1. Kita bisa mendengar suara walaupun tidak melihat sumber suaranya. Ini menunjukkan bahwa bunyi bergerak ke segala arah.
Selanjutnya pada halaman 27 pada bagian mari refleksikan. Satu hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik kali ini? Maka jawabannya setiap siswa akan berbeda. Misalnya, percobaan bagaimana bunyi merambat. Yang kedua, apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Jawabannya adalah cahaya merambat lurus, sedangkan bunyi merambat ke segala arah. Nomor 3. Mengapa kita tidak perlu mendengar gema? Mengapa kita tidak selalu mendengar gema garis miring gaung walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Maka jawabannya adalah karena ada benda-benda lain yang menyerap bunyi. Di dalam kelas ada tas, kain, tirai, buku, dan benda-benda lainnya. Di dalam rumah ada bantal, sofa, tirai, baju, karpet, dan benda-benda lainnya. Dengan demikian pantulan bunyi tidak menghasilkan gaung garis miring gempa. Keempat, apa yang memengaruhi jenis-jenis bunyi? Maka jawabannya adalah tinggi rendah nada serta intensitas atau gaya yang diberikan dari bunyi tersebut. Selanjutnya pada nomor 5. Bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi? Maka jawabannya adalah yang pertama, mengubah tinggi garis miring rendah nada dengan membuat benda bergetar lebih cepat garis miring lambat. Bisa dengan mengencangkan senar, menambah ukuran, dan sebagainya. Yang kedua, mengubah intensitas dari bunyi dengan memberikan gaya yang berbeda. Demikianlah video pembahasan untuk IPAS kelas 5, halaman 19 sampai dengan 28. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.